Pada saat pertama saya belajar stoicisme itu ajarannya bagi saya sedikit tidak masuk di akal karena banyak sekali yang saya tahu ternyata hal-hal tersebut itu tidak berada di dalam kendali saya gitu ya, terutama orang yang kita cintai dan juga harta kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang tidak masuk akalnya ajaran stoicisme gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu konteksnya bahwa stoicisme itu menggunakan dikotomi kendali untuk mencapai ketenangan jiwa, kebahagiaan gitu ya, joy, happiness, tranquility, dan kita itu diajarkan untuk menjadi detach gitu ya. Detach itu artinya tidak bahasa Indonesia. Pokoknya detachment itu kayak tidak terikat gitulah, tidak terikat dengan hal-hal yang berada di luar kendali tersebut gitu ya. Kenapa saya mengambil topik ini di episode ini? Karena saya sedang dihadapi dengan situasi yang cukup membuat saya stres gitu ya. Membuat saya stres dan lagi-lagi stres saya memiliki stres dan stresnya itu saya bisa selesaikan dengan metode-metode atau cara-cara stoicisme gitu ya. Yaitu saya harus mengendalikan diri saya gitu ya. Memang saya lihat situasi ini membuat situasi ini sulit gitu ya. Situasi ini sulit dan cukup menguras energi saya, baik terutama pikiran saya gitu dan saya menggunakan dikotomi kendali itu untuk semua hal ya. Ketika saya merasa ada sesuatu yang membuat saya pusing, membuat saya stres gitu ya, maka saya ingat kembali bahwa saya ini adalah seorang stoik dan saya ini tidak seharusnya menjadi atau memiliki masalah yang membuat saya stres gitu ya. Dan memang orang stoik itu tidak seharusnya stres karena kita itu punya alat yang namanya dikotomi kendali gitu ya. Dan kita itu punya alat yang namanya keutamaan gitu ya, 4 keutamaan. Nah, saya akan menjelaskan dulu konteksnya gitu ya, kenapa saya merasa saya itu stres gitu ya. Jadi beberapa hari lagi saya akan menikah gitu dan di dalam proses mempersiapkan pernikahan saya, calon ibu mertua saya diberi cobaan ya, diberi mengalami sakit gitu ya, memiliki penyakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ini udah 4 minggu mungkin ya. 4 minggu dilarikan 3 kali ke rumah sakit gitu. Yang pertama seminggu, lalu udah boleh pulang, lalu setelah itu beberapa hari pulang ternyata keadaannya kritis lagi gitu ya. Lalu dilarikan lagi ke rumah sakit gitu ya. Terus beberapa hari di rumah sakit, lalu dibolehkan pulang, tetapi dengan alat-alat yang harus dibawa ke rumah gitu ya, kayak kasur rumah sakit yang harus dibawa ke rumah gitu ya, yang bisa berdiri sama tiduran gitu, yang terus alat pernafasan. Lalu beliau sudah tidak bisa lagi berjalan gitu ya, dan
eee, harus dibantu untuk buang air gitu ya. Dan semalam pada saat, rekaman ini dibuat, beliau masuk lagi rumah sakit gitu karena, mmm, ada merasa sakit di perutnya gitu ya. Dan ternyata divonis bahwa ginjalnya itu sudah kritis dan ya harus diobati, antara diobati atau dicabut ginjalnya gitu ya. Nah, terutama, tentu saja situasi ini membuat, kondisi kondisi mental, si Cinta itu jadi nggak karuan dan nggak bisa fokus dari satu dari dari, nggak bisa fokus untuk melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, semua hal ini harus bisa seharusnya membuat orang biasa itu stres gitu ya. Dan saya pertamanya juga pusing gitu ya, pusing maksudnya, mmm, saya nggak tahu harus apa yang harus saya lakukan gitu ya. Karena, di satu sisi si Cinta itu merasa, eee, si Cinta itu merasa bahwa tidak memiliki waktu untuk menyiapkan pernikahan, dan di satu sisi kita itu harus go on untuk menuju pernikahan kita gitu ya. Dan sebenarnya persiapan pernikahannya udah 70%. Nah, 30%-nya ini tinggal hal-hal kecil yang tentu saja banyak menyita waktu gitu ya. Hal-hal kecil tapi banyak sekali menyita waktu, dan waktunya itu terbagi oleh pekerjaan yang tadinya cuman pekerjaan dan mempersiapkan pernikahan, sekarang terbagi untuk bekerja, mempersiapkan pernikahan dan merawat ibunya si Cinta gitu. Dan ya banyak banyak dramanya juga gitu ya. Banyak hal-hal yang harus saya compromise gitu ya. Harus saya kompromi gitu ya. Karena eh saya berusaha untuk membuat si Cinta itu tenang gitu ya, tetapi apa namanya, alat untuk membuat seseorang itu tenang, ya di pikiran saya dikotomi kendali gitu ya. Tetapi dikotomi kendali ini tidak masuk di akal untuk orang yang tidak belajar stoicisme gitu. Karena pada awal saya belajar pun gitu ya, dikotomi kendali ini tidak masuk di akal sama sekali gitu. Karena ada hal-hal yang harusnya membuat kita sedih ketika kehilangan hal tersebut. Dalam stoicisme kita diajarkan untuk tidak merasa sedih dan kecewa dan marah atas rasa kehilangan kita gitu ya. Karena memang hal-hal tersebut itu akan hilang dan tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Dan terutama ya seorang seorang anak yang istilahnya akan kehilangan ibunya gitu ya. Ya mungkin saya juga belum pernah, tidak tidak membayangkan dan tidak membayangkan, tetapi saya sudah siap gitu ketika seseorang yang saya cintai itu pergi dan meninggalkan saya gitu. Karena ya kita itu hidup dan akan mati gitu. Dan stoicisme itu mengajarkan kita sadar bahwa semua orang itu akan mati. Kita pun akan mati, memento mori gitu ya, memento mori. We all are gonna die gitu ya. Kita itu akan mati kapan saja gitu ya. Bisa detik ini setelah saya rekaman ini gitu ya. Bahkan dalam rekaman ini juga saya bisa mati gitu ya. Dan terus terang yang bikin saya muter otak itu bagaimana cara menenangkan si Cinta gitu. Tapi ya saya belajar lagi bahwa ketenangan itu bukan saya berikan, tetapi ketenangan itu harus seseorang yang mendapatkannya, harus mereka earn gitu dengan cara berlatih gitu ya. Ketika si Cinta sedih ya saya hanya bisa memeluk gitu ya. Saya nggak bisa banyak
berkata-kata aja gitu. Karena ketika saya berkata dan memberikan ceramah tentang stoicisme, maka orang yang bersedih dan tidak belajar stoicisme itu akan merasa ofensif gitu. Karena mungkin kita akan bilang bahwa ya semua orang akan mati, tetapi kan orang itu pengen orang yang banyak orang itu memilih untuk bersedih gitu. Banyak orang itu memilih untuk berduka secara terus-menerus. Gitu karena apa? Karena mungkin mereka merasa bahwa berduka itu hal yang tepat untuk memperlihatkan rasa cintanya kepada seseorang yang telah yang meninggalkan dia gitu. Tetapi ada yang lebih besar lagi yang harus kita latih gitu, cinta terhadap diri kita. Kita tidak mau terperangkap di dalam kesedihan yang tentu saja berlarut-larut dan membuat hidup kita itu tidak berjalan secara semestinya gitu ya. Tapi yang namanya stoicisme ya prakteknya harus seperti itu gitu. Karena kematian itu bagi stoicisme itu hal yang sudah biasa gitu ya. Hal yang sudah biasa dan memang seharusnya terjadi. Dan dalam stoicisme pun diajarkan bahwa kita itu harus menerima apa yang terjadi saja gitu. Mau itu baik, mau itu buruk, ya itu sudah terjadi dan kita tidak boleh menaruh rasa emosi di atasnya gitu. Kita tidak boleh menaruh opini di atasnya gitu ya. Di atas kejadian apa yang sedang kita alami gitu. Ketika ada orang yang kita cintai meninggalkan kita gitu ya, baik itu meninggal dunia atau tidak ingin lagi bersama kita, maka ya itu bukan tugas kita untuk mempertahankannya, tetapi tugas kita ya untuk bagaimana caranya mengelola emosi kita dan bagaimana caranya kita berlatih untuk menciptakan pendapat agar kita tidak merasa sedih, kecewa gitu ya. Dan bagaimana caranya kita tetap bisa merasa bahagia dan tenang gitu ya. Apakah kita boleh merasa sedih? Ya kita boleh merasa sedih gitu, dan memang seharusnya seorang stoik itu merasakan kesedihan, kemarahan. Karena kalau kita tidak bisa merasakan kesedihan dan kemarahan, maka kita tidak tahu bagaimana cara berlatih untuk mengendalikannya gitu. Ya, jadi memang stoicisme ini bukan untuk semua orang gitu ya. Stoicisme itu hanya untuk orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan tranquility, mendapatkan ketenangan, mendapatkan joy gitu ya. Dan ya kamu tidak usah berkoar-koar bahwa kamu ini adalah seorang stoik. Dan kamu itu tidak usah berkoar-koar bahwa stoicisme ini akan mengobati masalah semua orang gitu ya. Ya kamu mungkin tahu atau teman-teman kamu tahu gitu bahwa kamu itu adalah seorang stoik, that's it gitu ya. Ketika kamu dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang seharusnya menyedihkan, maka ya kamu boleh aja berpura-pura gitu, tetapi tetap hati kita itu pikiran kita itu harus tetap tenang gitu ya. Harus tetap tenang dan tidak usah terlarut-larut lah gitu ya. Terutama kesedihan dan kemarahan gitu ya. Dan bahkan kebahagiaan pun harus kamu kendalikan gitu agar kamu tidak merasa attach dengan apa yang kamu raih atau yang kamu gapai saat ini gitu ya. Jadi stoicisme itu akan terasa bermanfaat hanya bagi kamu yang ingin mendapatkan ketenangan tersebut gitu ya. Karena ada beberapa orang yang tidak mau mendapatkan ketenangan. Dia hanya ingin mendapatkan bahwa kesedihan itu atau kemarahan itu adalah rasa cinta atau ungkapan cinta terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Maka seorang stoik itu adalah orang yang bisa berpikir sebaliknya.
kita itu tidak perlu bersedih, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa terhadap hal yang hilang dari sisi kita gitu ya, atau orang yang hilang dari sisi kita, karena kita mencintai diri kita. Kita yang hilang mah udah aja hilang gitu, dan yang ada itu kan kita gitu. Maka yang harus kita rawat itu ya kita, diri kita sendiri gitu, pikiran kita sendiri, jiwa kita sendiri. Yang harus kita rawat itu, yang harus kita cintai ya jiwa kita sendiri ini, gitu ya. Yang sudah hilang mah tidak akan ini, tidak akan eh, tidak akan apa namanya, tidak akan peduli terhadap kita gitu. Kalau kalau misalkan ada apa perceraian atau pacaran yang putus gitu ya, ketika orang itu mencintai kita, dia kan tidak akan meninggalkan kita gitu ya. Lalu ketika dia tidak mau meninggalkan, ketika dia kalau dia mencintai, maka dia tidak akan meninggalkan gitu ya. Tetapi beda lagi dengan orang yang meninggal gitu. Meninggal itu kan suatu keniscayaan akan hilang, dan yang meninggal itu udah aja meninggal gitu. Mereka juga tidak akan peduli terhadap hidup kita gitu. Yang harusnya peduli terhadap hidup kita itu kita sendiri gitu. Dan kita tidak perlu khawatir dengan orang yang sudah meninggal gitu, karena memang sudah seharusnya. Anggap saja dia sudah tenang di alam sana gitu ya, dan dia sudah bahagia di alam sana, dan sudah ada yang mengkhawatirkan dan merawatnya gitu. Jadi ya seperti tagline ini gitu ya, bahagia ala stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Karena ya kita itu bebas untuk menciptakan pendapat apa saja untuk kita itu merasa bahagia dan merasa tenang gitu ya. Jadi ya gitu aja lah ya untuk episode ini. Dan terima kasih untuk mendengarkan episode ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.